ditawarkan dengan alasan itu adalah visa resmi. Makanya kami semua terdaftar di PT Muhibah. Dan sudah kami serahkan semua ke pihak KPK data itu. Saya pun namanya di PT Muhibah. Gitu. Nah, pada saat kami sudah keluar visanya, kami berangkat, ya kami tahunya itu dari PT Muhibah. Jadi kami cuma sampai di situ, kami tidak pernah tahu masalah Kementerian Agama, stafnya, nggak pernah kami interaksi sama sekali. Makanya saya bahasakan kami korban. Tapi Anda mengenal Ismail Adam atau enggak, nama-nama bukan, kalau bukan masalah tidak kenal. Mungkin saya tidak tahu pernah ketemu atau apa, tapi saya tidak pernah tahu tentang permasalahan bicara masalah haji atau apa, itu saya tidak pernah tahu masalah itu. Karena sebatas kami, saya ke Ibnu Mas'ud Muhibah, clear sampai di situ aja. Kalau selanjutnya saya tidak pernah berinteraksi. Tapi kemarin Ustadz melakukan pengembalian uang itu, kalau boleh tahu itu uang apa ya Ustadz, dan berapa jumlahnya? Jadi PT Muhibah mengembalikan dana kepada kami pun tidak tahu uang apa. Jumlahnya sekitar 8,4 M kan gitu. USD Pak? Iya, jadi kembalikan. Saya tidak tahu pecahannya ya, tapi sekitar begitu. Dan pada saat kita dikembalikan, kami nggak disampaikan itu uang apa. Mau dikasih aja. Nah, waktu dipanggil sama KPK mengatakan, Ustaz ada uang dari visa itu. Saya bilang iya ada. Ustaz harus kembalikan. Baik, kita kembalikan. Jadi uang itu bukan kami simpan. Uang itu dikasih oleh Muhibah. Terus kami nggak tahu uang apa. KPK minta, kami kembalikan pada saat diminta. Sebatas itu. Jadi sekali lagi ini adalah kasusnya kami korban. Gitu. Tapi tidak mempertanyakan balik pada PT Muhibah, ini duit apa 8,4? Sudah ditanya pada saat, karena gini, mereka datang kepada staf kami namanya Ari. Mas Ari ini manajernya PT Sahra. Kemudian dia hanya mengembalikan dan mereka minta tidak boleh ada kamera, tidak boleh ada apa, tiba-tiba dikasih ya, di satu tempat di musola. Kemudian manajer ini memberikan pada kami ada uang dikembalikan. Jadi saya pun tidak tahu itu uang apa. Begitu dipanggil sama KPK, Ustaz ini uang gini-gini, kami kembalikan. Jadi itu dikembalikan memang dari Muhibah ke kami tidak tahu apa statusnya, diminta sama KPK kami kembalikan. Itu dikembalikan setelah ada penyidikan di KPK atau sebelum? Kan kami tidak tahu itu uang apa. Jadi pada saat KPK minta baru kami kembalikan karena kami tidak tahu statusnya uang itu apa. Gitu. Nah, uang itu diberikan itu kapan, Ustaz? Waduh, jangan ditanya masalah tanggal, saya tidak bisa ingat itu ya. Itu agak susah. Tahunnya 2024 atau Ya, 2025? saya ingat saya sekitar 8,5 miliar. Ustaz, ini kan dua kali pemeriksaan nih. Materi pemeriksaan yang pertama saksi loh ya. Iya, pemeriksaan saksi. Jangan sampai dibolak-balikan fakta ini. Saya sebagai saksi bukan tersangka. Iya, maksudnya materi Jadi hati-hati karena berbicara ini bertanggung jawab hari kiamat loh. Iya. Ya, saya dipanggil sebagai saksi dan saksi itu kalau dipanggil pasti terpercaya. Iya. Nggak mungkin dipanggil kalau pendusta kan. Nah, seperti itu. Jadi penting digarisbawahi. Makanya materi pemeriksaan saksinya yang pertama sama yang kedua sama atau beda? Beda dong. Beda. Karena kalau ini kan berhubungan dengan masalah asosiasi. Saya kan bilang tadi saya ketum. Jadi hari ini bukan cuma saya yang diundang, tapi sayangnya di media seakan-akan cuma saya ya. Semua ketua asosiasi itu diundang kemarin, hari ini, bahkan juga hari ke depannya. Jadi memang diminta keterangan saja sebagai saksi sebatas itu. Artinya Anda bakal menyangkal dugaan penerimaan ilegal atas kuota haji ini, Pak? Oh, tentu. Kalau ke saya tentu saja. Kasus saya adalah nama saya terdaftar sebagai jemaah yang ada di PT Muhibah dan sudah kami serahkan semuanya. Di dalam untuk menjelaskan tadi masalah kuota, untuk menjelaskan tadi masalah keuangan. Jadi sebagaimana keterangan dari Ustadz Khalid, klien kami, beliau ini adalah korban. Jadi beliau ini biasanya travelnya itu berangkat dengan furoda. Nah tiba-tiba ada PT Muhibah datang, Ibnu Mas'ud datang menawarkan visa. Dan visa ini resmi katanya ditawarkan kepada travelnya Ustadz Khalid untuk bisa berangkat haji. Nah, lalu Ustadz Khalid Travel ini beli visa tersebut, haji berjalan dengan baik, tiba-tiba ada pemeriksaan, ada kegaduhan. PT Muhibah ini, Ibnu Mas'ud ini mengembalikan sejumlah uang kepada travel Ustadz Khalid. Jadi uang ini dikembalikan oleh PT Muhibah, oleh Ibnu Mas'ud kepada travelnya Ustadz Khalid. Setelah ada panggilan Ustadz, KPK menyatakan uang ini harus diserahkan kepada KPK. Jadi uang yang dari PT Muhibah tersebut diserahkan Ustadz Khalid kepada KPK. Jadi dari awal ini uang ini bukan punya Ustadz Khalid, tapi sudah dibayarkan ke PT Muhibah, ke Ibnu Mas'ud, dikembalikan lalu Ustadz kembalikan lagi. Jadi supaya clear, supaya jelas bahwa Ustadz di sini adalah korban dari PT Muhibah dan tadi dijelaskan namanya tercantum di PT Muhibah. Dan mungkin perlu digarisbawahi juga, meneruskan di media, bukan cuma saya loh ya.
yang mengembalikan dana ini kesannya di media ini cuma Khalid Basalamah. Padahal banyak orang yang mengembalikan dana itu. Bukan begitu? Betul. Jadi yang sudah dikembalikan dana ini sekitar 100 miliar. Ustadz Khalid salah satu yang mengembalikan dengan itikat baik, dengan sangat kooperatif untuk bisa membantu KPK menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Ustadz Khalid dari pertama ini sangat kooperatif untuk bisa membantu menjelaskan duduk perkaranya dan menyatakan bahwa beliau ini korban karena beliau tidak mengenal nama-nama yang tadi diundang, tokoh-tokoh tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut tapi ditawari oleh PT Muhibah. Jadi sampai PT Muhibah Ustadz Khalid sudah selesai urusannya dan sudah dijelaskan secara jelas dan gamblang ke penyidik KPK. Rupiah ya, berarti pertemuan Nominalnya rupiah. Apa itu? 8,5 tadi rupiah. Itu kalau dirupiahkan. Oh, kalau dirupiahkan. Iya kan. Tapi saya terimanya pada saat itu US karena kami pun diminta bayar US. Oke. Jadi dalam Sudah soal cukup, pertemuan ya? dengan Ini sudah azan asosiasi mau soal sholat dengan Isya. Pak Yakut atau gimana Ustaz? Apa itu? Didalami oleh KPK-nya soal pertemuan asosiasi dengan Pak Yakut atau gimana maksudnya? Tidak ada hubungannya. Enggak, sebatas saya sebagai ketum apa yang saya ketahui saja. Ya. Ustadz, itu jamaahnya nggak ada yang open gitu, berangkatnya harus biasanya roda tapi pakai visa biasa gitu. Kan kita sudah informasikan sebelumnya. Dan mereka tidak keberatan. Tidak tentunya, karena kami sudah bahasakan. Permasalahannya kenapa kami waktu itu ambil kuota, karena kuota itu bisa mendapatkan maktab VIP. Dan saya tanya resmi, kata Ibnu Mas'ud resmi. Sebatas itu saja. Pembayarannya lebih mahal nggak Ustadz? Enggak, lebih murah dan jemaah pun kita turunkan harganya. Gitu ya. Tapi setelah itu tidak ada Sudah ini enggak selesai nih. Untuk ya. Tolong.